Oke, selamat pagi rekan akar. Gimana kabar kalian semuanya? Senang sekali rasanya saya Habibie dan ada salah satu peserta pelatihan di BLK Lombok Timur ini kejuruan sepatu atau dry cleaning apparel, atau apparelnya apa namanya? Perawatan sepatu dan apparel ya. Artinya membersihkan sepatu, tidak saja baju yang di laundry, tapi ada sepatu yang di laundry. Bahkan muka juga bisa di laundry. Maaf ya, itu hanya bercanda aja rekan akar. Nah, hari ini saya kedatangan narasumber saya ini adalah peserta kejuruan itu. Silakan bisa diperkenalkan kepada rekan akar semua yang bisa menyaksikan ke acara ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarnain. Saya salah satu orang utusan dari desa juga untuk mengikuti pelatihan perawatan sepatu dan aparel. Nah, jadi di sini bukan hanya sepatu saja ya yang di laundry, akan tetapi aparel. Bisa itu tas, topi, ikat pinggang. Nah, itu juga termasuk juga. Dan bahan-bahan yang digunakan di tubuh juga, gelang juga bisa yang terbuat dari kulit. Tapi muka enggak juga ya? Kalau muka enggak? Oh enggak. Itu khusus perawatan salon ya. Nah, itu dia. Karena di sekarang ini kan BLK sudah membuka kejuruan itu, perawatan sepatu dan aparel. Aparel ini apa sih? Nah, mungkin rekan akar pengen tahu seperti apa aparel itu. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, aparel itu adalah alat ya, alat bantu manusia ya, yang dipakai di bagian tubuh. Ya, mulai kalau dari atas itu kan topi, juga ada yang kalung kan, ada yang kalung dari terbuat kulit. Dari kulit itu juga bisa dicuci. Itu dibersihkan. Ya, dibersihkan. Gelang juga. Ujung-ujung sampai sepatu, sampai alas kaki sepatu itu juga ya. Iya, itu juga. Termasuk juga jaket kulit juga ya. Kalau jaket biasa sih kan bisa di laundry baju dia. Nah, kalau jaket kulit bisa. Tas, koper juga bisa. Itu juga aparel. Tas selempang, entah itu tas gunung juga semuanya bisa. Nah, ada aku dengar juga nih ada sabuk, bahkan arloji. Yang arloji yang mana tuh yang dibersihin biasanya? Nah, kalau arloji itu kan kalau merek-merek terkenal ya, kan ada yang talinya itu terbuat dari kulit ya, kulit hewan, dari kulit ular dan kulit sapi dan nah, itu yang dibersihkan. Banyak jamur di sana kan, perlu ada perawatan khusus di sana. Dan kamu tadi namanya siapa tadi? Muhammad Zulkarnain. Ya, Zulkarnain, panggilannya Jul aja Zul, gitu ya. Zul. Nah, ke depan nanti kamu akan kembangin ini nggak di desa? Seperti apa pengembangannya? Udah siap nggak setelah lulus dari BLK ini akan dikembangkan usaha mandiri kah atau buat kelompok kah semacam itu di desa? Mungkin bisa dijelasin kepada rekan akar semua di rumah. Oh ya, begini ya. Awalnya sih ya, awalnya karena ini baru pertama kali yang sudah dijelaskan ke Ban kan, ini baru pertama kali ada pelatihan ini di BLK dan kebetulan juga belum ada satupun kalau dikatakan di NTB untuk jasa laundry sepatu dan yang karena banyak dikenal aparel. Itu kan adalah laundry baju, laundry spray segala macam tuh. Nah, sekarang dry cleaning. Nah, sus katanya kan, kalau orang Londo atau orang mana bilang orang Amerika, tapi kalau orang Rempung bilang ya itu sepatu. Nah, kayak gitu. Nah, coba kamu bisa kayak gimana nanti, karena ini baru pertama kali kan ngembanginnya, akan setelah lulus dari BLK ini akan dikembangin kayak gimana gitu. Rencananya sih kalau kita sudah selesai dari sini kita akan buka usaha kecil-kecilan dulu ya. Mandiri lah di rumah untuk pribadi. Nah, nanti kan kalau sudah berkembang di sana, sudah banyak orderan, sudah banyak yang masuk, dan nanti kan bisa kita kerja sama teman-teman yang lain kan yang ikut pelatihan. Soalnya kan kita rata-rata juga berasal dari sini. Nah, kalau sudah ada modal juga kan bisa juga kita buka cabang juga nanti kan kalau memang sudah jalan lah usahanya seperti itu. Nah, karena ini juga menarik, belum ada sama sekali di sini. Dan kalau kita lihat juga di masyarakat itu kan karena musim hujan dan tidak sempat untuk cuci sepatunya kan, kalau musim hujan kan sampai 2-3 hari dah kan. Iya, betul. Ya, kalau ini kan 1 jam selesai, malah nggak sampai 1 jam langsung kering, bisa langsung dipakai. Teknis-teknis yang diajarkan oleh para instruktur itu seperti apa sehingga membuat ketertarikan itu sendiri pada diri kalian yang mengikuti pelatihan ini? Ada semacam bagus instruknya gimana cara memberikan cara dan teknis dalam hal membersihkan sepatu itu? Oh ya, kalau teknisnya sih sederhana saja sebenarnya, karena ada alat. Yang paling utama itu sih sebenarnya alatnya. Kalau untuk teknisnya kan seperti biasa, kan ada, kalau yang untuk cuci biasa kan itu ada sikatnya itu aja. Kalau untuk perawatan aparel ini kan untuk sepatu kan khusus ya, dikhususkan untuk dalamnya khusus, untuk luarnya khusus. Nah, dan itu juga lebih bersih
Dan tidak mahal juga sih katanya alatnya. Enggak sih, tidak bisa dijangkau mahal, lah. Artinya nanti ketika mulai memodal usaha dengan sekitaran kisaran 500 tuh kurang dari 1 juta mungkin, atau 1 juta saja sudah punya cukup modal itu untuk bisa dikembangin itu. Nah, peran dari desa sendiri untuk dalam hal ini memberikan dukungan seperti apa di desa? Ini perlu kita apresiasi ya untuk pemerintah desa. Ini juga bukan berasal dari satu desa ya, dari berbagai desa di Kecamatan Lerik. Sangat apresiasi untuk kepala desa. Terima kasih banyak untuk kepala desa yang sudah mengutus kita untuk mengikuti pelatihan ini untuk mengasah skill atau menambah wawasan, supaya kita bisa kembangkan nanti jadi usaha di rumah. Iya, tidak perlu gengsi sebenarnya. Sebenarnya uang itu apapun yang kita kerjakan, yang penting hasilnya kan. Kalau udah kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Nah, apalagi sekarang orang gengsi pada ya, tukang cuci sepatu, tukang laundry lah segala macam. Tapi dia tidak berpikir ke depan bahwa ketika sudah melaksanakan atau mengikuti usaha seperti itu atau menggeluti usaha seperti itu, nanti ujung-ujungnya ke depan akan berdampak positif bagi kehidupan keluarga, rumah tangga, dan berguna bagi masyarakat. Apalagi sekarang seperti kamu katakan tadi, bahwa tidak ada lagi satupun, saya lihat di NTB ini, bahkan kalau di luar mungkin tapi di NTB, nah sekarang bagaimana kita mengembangkan itu ke depan sehingga ini bisa maju lebih berkembang lagi nanti ketika selesai lulus mengikuti pelatihan di sini. Nah, motivasi kamu ke depan seperti apa kira-kira? Motivasi kita sih sebenarnya untuk merubah hidup sih sebenarnya, terutama untuk menjadi lebih baik kan. Nah, dari siapa tahu dari pelatihan ini kita bangun usaha nanti hidup kita menjadi lebih baik. Seperti yang Bapak katakan tadi kan, walaupun hanya sebagai cuci sepatu atau lain sebagainya kan, ngapain gengsi gitu. Ngapain gengsi kan selama masih bisa menghasilkan uang kan. Nah, untuk diri kita sendiri kan, dan untuk berguna untuk masyarakat juga. Seperti itu sih. Nah, harapan ke depan mungkin ya dengan adanya pelatihan ini, apa yang perlu kamu sampaikan kepada BLK, kepada desa yang telah memberikan kamu support? Nah, selama pengalaman berada di BLK kan udah mengikuti sampai boarding lah, nginep di asrama. Apa pengalaman tersendiri yang kamu rasakan selama berada di mengikuti pelatihan di BLK Kaltim ini? Kesan saya sih sangat berkesan sekali, dan untuk kedepannya semoga BLK juga bukan ini saja, semoga ada pelatihan berikutnya yang sama seperti ini kan, karena ini baru pertama kali kan, hanya minim kan pesertanya. Nah, supaya bisa dilanjutkan nanti, dan untuk pemerintah desa juga supaya dibagi rata, supaya jangan hanya desa itu saja yang kalau bisa disosialisasikan di desa-desa yang lain juga, supaya bisa ikut, supaya bisa buka usaha kan di masing-masing itu kan. Seperti itu. Nah, mungkin ada ajakan kepada masyarakat, pada rekan-rekan semua yang ada di rumah, tidak saja di NTB, tidak saja di Pulau Lombok ini, di luar daerah, di seluruh Indonesia, mungkin beramai-ramai untuk mengikuti pelatihan di BLK. Nah, mungkin ada ajakan-ajakan tersendiri seperti apa yang pernah kamu alami selama mengikuti pelatihan di BLK Kaltim. Jadi teman-teman, adik, kakak, saudara, jadi silahkan ya, kalau ada pelatihan-pelatihan seperti ini, jadi silahkan ikuti saja. Nah, entah itu namanya laundry sepatu lah, laundry apalah, dan lain sebagainya, itu jangan gengsi sebenarnya, jangan gengsi. Nah, selama kita masih belum punya kerjaan kan, mungkin dari sini kita bisa mendapat kerjaan, dan itu akan berubah nasib kita untuk menjadi lebih baik. Intinya jangan gengsi aja, jadi silahkan ikuti pelatihan apa saja, supaya juga menambah wawasan dan skill teman-teman juga. Terlebih sekarang orang bermimpi kalau mau jadi PNS, kalau mau jadi kalau mau berhasil tidak saja jadi pegawai negeri atau seorang pegawai di perusahaan, mandiri pun bisa, asalkan kita tekuni tentunya ya. Baik rekan-rekan, itu tadi perbincangan saya dengan Zulkarnain ya, Muhammad Zulkarnain dari Lombok Timur ini, yang telah memberikan sedikit pengalamannya ketika mengikuti pelatihan di BLK Lombok Timur ini. Nah, siapa tahu rekan-rekan nanti ingin mengikuti pelatihan di BLK Lombok Timur, silakan daftar melalui online juga bisa, datang langsung, atau sekarang kan sudah ada kerjasama kita dengan desa-desa yang ada di Lombok Timur, apalagi BLK Lombok Timur ini ada pionir desa. Minta info dari desa kalian yang ada di Lombok Timur maupun yang ada di mana-mana, atau melalui dinas tenaga kerja setempat. Bisa nanti memberikan informasi itu kaitannya dengan pelatihan yang ada di BLK. Mari ajakan atau seruan ini, kami mengajak semua rekan-rekan semua untuk beramai-ramai, berbondong-bondong untuk mengikuti pelatihan di BLK Lombok Timur. Jadi jangan khawatir, kalian kalau udah punya skill, pasti ada industri yang melirik. Kalaupun tidak kerja di industri, kalian bisa berwirausaha mandiri seperti Zulkarnain ini nanti ketika akan menyelesaikan pelatihannya di BLK Lombok Timur,
dia akan mengembangkannya di desa dengan memberikan peluang usaha yang terbaik tentunya untuk keluarga dan masyarakat. Ini menjanjikan rekan-rekan tentunya, Julke ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai jumpa dan tetap pantau terus channel YouTube kami di BLK Lombok Timur, BLK Lotim Channel. Ada Instagramnya juga, di IG-nya di BLK Lotim IG. Nah, nanti kalian bisa tetap pantau terus di sini dan ikuti terus di medsos BLK Lombok Timur. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan salam kompeten.